Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu kembali dengan Pak Sambas. Kali ini kita belajar masalah mapel ekonomi ya, dengan judul harga pasar atau bab 6 ya. Oke, lanjut. Nah, tujuannya kali ini kita kalian bisa memahami masalah konsep permintaan, konsep penawaran, elastis permintaan, penawaran ya. Sebelumnya ya, pada minggu yang lalu Bapak sudah menerangkan masalah permintaan ya, itu demand, simbolnya D, di mana permintaan naik ya, permintaan atas konsumen barang, atas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen yang ditawarkan oleh produsen menurun ya, maka harga akan naik. Nah, begitu pula sebaliknya ya, jika permintaan suatu barang menurun ya, atas penawaran produk atau barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen meningkat, maka harga akan menurun atau menaik nih? Menurun ya. Ya, gitu ya. Kenapa menurun? Karena barang di gudang seabrek, barang banyak yang ditawarkan oleh produsen, oleh penjual banyak, tapi yang diminta oleh konsumen, keinginan konsumen, kebutuhan konsumen tidak ada ya, tidak ada yang meminta, tidak ada yang membeli ya, makanya harga turun ya. Oke ya, itu minggu yang lalu sekilas Bapak terangkan seperti itu. Nah, pengertian permintaan adalah suatu keinginan ya, keinginan yang sertai kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu ya. Jelas ya. Yang namanya konsumen berarti ada suatu permintaan, ada suatu keinginan, ada suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Ketika kita ingin membutuhkan suatu kebutuhan keseharian, misal ya, dulu pernah kan Bapak menerangkan, misalkan pagi hari butuh apa tuh, butuh kebutuhan primer atau sekunder ya kan. Kalau pagi hari yaitu sarapan. Kebutuhan apa sarapan tuh? Kebutuhan primer, nasi, kebutuhan pokok ya. Itu minggu yang lalu. Oke, lanjut. Nah, ini pada slide yang kelima, hukum permintaan. Tadi Bapak sudah menerangkan kan, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka permintaan akan meningkat. Nah, itu ya. Tadi sudah sekilas Bapak terangkan, itu pada hukum ceteris paribus, artinya harga akan tetap seimbang tergantung dari situasi dan kondisi permintaan terhadap barang atau jasa yang diminta oleh konsumen ya. Itu lanjut. Nah, ini kurva permintaan ya, dimana permintaan meningkat ya, terus terhadap suatu barang tadi gimana tadi, akan meningkat ya. Permintaan akan menurun, maka sebaliknya barang atau jasa akan menurun. Itu hukum permintaan ya. Ya, seperti tadi ya. Lanjut. Ya, pergeseran kurva. Nah, pergeseran kurva permintaan itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Harga barang komplementer atau barang substitusi atau barang pengganti ya. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi ada suatu kenaikan terhadap harga pokok, misal nih
di pasaran ada pedagang beras ya, akan tetapi kita tidak bisa membeli beras. Nah, harganya setinggi langit ya. 1 kilogram misalkan 20.000, kita nggak punya uang untuk itu. Ya bisa ada barang pengganti, pakai singkong, pakai umbi, pakai kentang, pakai terigu. Nah, itu barang pengganti. Yang penting perut diisi, gitu, nggak kelaparan. Nah, maka akan barang pengganti ini akan meningkat, gitu ya. Nah, itu bisa apa? Bisa mempengaruhi kurva permintaan atau pergeseran barang yang diminta oleh konsumen. Oke, lanjut. Nah, terus jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan jelas ya. Ketika suatu penghasilan seorang pegawai, seorang pekerja ya, pekerja pabrik, pegawai negeri dan lain sebagainya, ketika penghasilan meningkat, misal nih ya, Bapak gajinya 1 M ya, misal 1 M, ember ke apa ke miliar ke terserah ya. Misalkan Bapak nih 1 M ya. Otomatis kalau duitnya banyak, otomatis kan yang namanya kebutuhan pasti akan meningkat, keinginan akan meningkat ya. Keinginan, kebutuhan, kemampuan untuk membeli ada, gitu ya. Maka jumlah pendapatan atau penghasilan seseorang ya, baik itu pegawai, baik itu pekerja ataupun para pengusaha ya, khususnya itu ya kan, penghasilan yang apa namanya lebih tinggi daripada pegawai itu ya. Terus lanjut. Nah, ini jumlah dan karakteristik penduduk. Kenapa? Kok bisa sih? Ya tentu bisa. Ya. Karena suatu ciri khas penduduk, misal nih ya. Misal di mana di lingkungan itu ada misalkan ada lingkungan santri nih. Ya, contoh kita di Bogor deh. Bogor ada pesantren ya, pesantren. Nah, di situ lingkungan santri itu khususnya berarti kan kalau misalkan di situ lingkungan santri, seorang produsen harus cekak kan, harus peka, harus inisiatif, yaitu harus berjual apa? Yaitu harus bisa membuat barang atau jasa yang berhubungan dengan kesantrian, misal baju koko ya, atau baju gamis ya untuk ceweknya, atau dan sebagainya. Itu maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut itu bisa atas karakteristik si penduduk tadi. Nah, itu contohnya tadi. Oke, lanjut. Nah, ini bisa perubahan tradisi juga seperti kayak tadi ya, mode, selera dan sebagainya. Perkiraan dan harapan masyarakat, hari raya keagamaan, dan kondisi sosial dan ekonomi juga sama. Itu bisa mempengaruhi tingkat pergeseran kurva permintaan. Oke ya. Nah, ini pergeserannya. Nah, itu ya. Ya. Terlihat kan? Iya, kalau kurang jelas ntar Bapak share intinya linknya ya. Oke, lanjut. Nah, penurunan permintaan, situ jelas juga ada kurvanya ya. Terus lanjut. Nah, itu pengertian penawaran. Nah, pengertian penawaran adalah suatu kuantitas barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu ya. Nih, berarti penawaran ini adalah seorang penjual, seorang produsen ya. Lanjut. Hukum penawaran. Jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka penawaran akan meningkat. Gitu. Beda tadi sama permintaan ya. Iya, sebaliknya apabila harga suatu barang atau jasa menurun, maka penawaran juga akan menurun, sama ya, seperti itu. Hukumnya sama, ceteris paribus. Oke. Lanjut.
Nah, ini kurva penawarannya terlihat ya. Kalau kurang terlihat di download aja ntar ininya apa linknya ya. Untuk supaya kalian bisa belajar lagi ya. Nah, ini pergeseran kurva penawaran itu disebabkan oleh kemajuan teknologi ya. Kenapa bisa? Ya jelas ya. Ya, seiring zaman ya, penduduk juga semakin lama semakin maju ya. Contohnya dulu ya, zaman Bapak zaman pakai HT ya, telekomunikasinya pakai telkom umum ya, pakai koin. HP-nya muncul HP yang pakai antena. Kalau sekarang HP-nya semakin lama semakin canggih, semakin modern, masyarakat juga semakin maju ya. Itu sekarang ada Android ya. Pertama ada Android 31, 32, 4G, 4G, terus 4G, 5G, 7G dan lain sebagainya. Itu ya. Tuh. Jelas semakin kemajuan teknologi ya, itu akan terjadi suatu penawaran barang atau jasa semakin maju juga ya, yang ditawarkan oleh produsen. Biaya produksi juga sama ya, karena proses produksi pembuatan produk tadi ada sebuah biaya-biaya ya, yang kenal itu yaitu faktor-faktor produksi. Ada 5M dulu tuh. Ada yang namanya kapital ya, ada yang namanya mesin, metode dan sebagainya itu ya. Terus persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Peningkatan penawaran terlihat dari slide. Lanjut. Ya, penurunan penawaran juga ya. Supply-nya ada suatu pergeseran antara S0 ke S1. S awal supply 0 ke S1 pergeserannya ya. Lanjut. Elastis permintaan. Nah, elastis permintaan ini adalah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Itu elastis ya. Tuh lihat ya, jenis permintaan disebut elastis jika presentasi perubahan permintaan lebih besar daripada presentasi perubahan harga. Oke ya. Terus ya, permintaan elastis, terus permintaan elastis sempurna. Nah, itu ya. Jadi permintaan elastis dan sama inalitas itu perbedaannya ya. Kalau elastis berarti keelastisan sempurna, harga 0 itu barang satu ya. Kalau inalitas itu uniliter itu di luar dari suatu permintaan. Jadi ada suatu perubahan drastis ya. Itu. Nah, ini ada lagi permintaan inalitas sempurna. Nah, ini ya. Inalitas sempurna jika koefisien elastis permintaan 0, hal ini akan terjadi maka perubahan kuantitas yang diminta tetap tidak berubah ya. Iya. Terus lanjut. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, substitusi yang tadi dan sebagainya. Tinggal dibaca saja ya. Oke, supaya kalian ini mengerti, boleh di-download juga. Oke, lanjut. Penawaran inalitas, terus penawaran elastis sempurna. Nah, ini penawaran elastis sempurna yang tadi. Oke, lanjut. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi inalitas penawaran yang dibutuhkan oleh produsen daya tahan barang ya, ini seperti misalkan ya pedagang ini pedagang sayuran ya, ini akan mempengaruhi sebuah elastisitas penawaran. Kenapa pedagang sayuran itu? Karena ya sayuran itu tidak tahan lama ya, cepat busuk gitu.
Buah-buahan juga sama. Nah, itu juga ya. Itu cenderungnya tidak elastis karena tidak tahan lama. Oke. Elastis busur ya. Elastis busur ya, itu jumlah kuantiti dibagi harga dikali setengah kurung buka kurung tutup P1 P2 ada perubahan ya, dibagi setengah lagi dibagi kurung buka kurung tutup kuantitas 1 dan perubahan kuantitas 2 ya. Nah ya, oke, lihat ya, tinggal dibaca saja. Kalau kurang mengerti ntar ada suatu pertemuan yang berikutnya. Oke, harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan di mana itu permintaan ada suatu titik temu ya, titik bertemunya antara permintaan dan penawaran itu ya, antara konsumen dengan produsen. Nah itu ya, dengan pembeli. Lanjut ya. Nah terus ini berhubung sedikit lagi HP-nya udah lowbat. Oke, Bapak percepat aja ya. Terus kurva penawaran, terus lanjut pergeseran kurva penawaran, lanjut ya, fungsi permintaan ya, tuh fungsi permintaan. Oke, dimana fungsi permintaan ini adalah KD kuantitas dan yang diminta sama dengan fungsi dari permintaan demand ya, yaitu keseimbangannya antara KD sama dengan PD atau PS. Oke, lanjut. Nah, ini pengaruh pajak dengan keseimbangan harga pasar. Pajak juga sama akan mempengaruhi harga pasarnya. Oke, lanjut. Pengaruh subsidi harga pasar. Nah, itu pajak ya. Oke, nah oke, sampai di sini ya. Sekian cukup dulu. Untuk lebih jelasnya ntar ada suatu pertemuan ya. Oke, tinggal di download saja ya, itu linknya sama kalian dipelajari ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.